Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, saya dapat kabar yang mengejutkan nih. Seperti biasa muncul di berbagai media mainstream. Judulnya, masa masih ada yang ngatain Jokowi kodok? Wah, ada yang bilang Jokowi kodok. Siapa itu? Bahaya itu. Kan Pak Jokowi manusia, kok dibilang kodok? Belum selesai judulnya. Lihat, sampai kurus loh mikirin kita. Dasar pengecut. Wow, ngeri kali nih. Ini kalau di tangkapan layarnya gambarnya gambar Ibu Mega. Jadi Bu Mega marah nampaknya ya kalau dari kalimat ini. Sampai bilang pengecut pada orang yang mengatakan Pak Jokowi ini kodok. Yang pengecut siapa ya? Saya setuju. Ini harus diusut. Ini kata-kata yang tidak beradab. Kita harus membangun negeri ini melalui aksi-aksi nyata yang ditampilkan oleh para pimpinan. Dan kita rakyat semua mengawasinya. Baik melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kebanyakan sudah tidak bisa diharapkan memang. Dan kekuatan media melalui kalimat-kalimat yang seperti saya sampaikan di video-video. Ini adalah upaya untuk berkontribusi bagi negara. Agar negara tidak keluar dari patronnya. Agar negara tidak keluar dari konstitusinya. Begitu ya. Kita simak kabar lengkapnya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengungkapkan kesedihannya saat mendengar pihak-pihak yang membuli Presiden Joko Widodo. Ya, saya kira nggak boleh kita membuli fisik apalagi ya. Ini kan body shaming ini. Sudah ada pula undang-undangnya. Bisa terjerat hukum. Dan yang kita perjuangkan adalah nilai-nilai pemikiran, kebijakan, dan aksi-aksi yang dilakukan oleh pemerintah. Kita sama sekali tidak pernah mengungkit-ungkit tentang fisik seseorang. Apalagi menyamakan orang seperti binatang. Itu perilaku yang tidak manusiawi. Jelas. Menurut Mega, selama ini Presiden Jokowi sudah bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Bekerja keras sekali maksudnya ya. Namun hal tersebut justru dibalas oleh beberapa rakyat dengan kata-kata yang tidak pantas. Ya, kita tahu rakyat kita dari berbagai latar belakang, berbagai background pendidikan, agama, suku, budaya, dan ragam lainnya. Jadi kalau ada perbedaan dalam cara penyampaian, saya kira kita bisa lihat dari profil para pejabat di negeri ini. Macam-macam pula. Ada macam Mokhtar Ali Ngabalin yang tidak layak kita jadikan panutan. Ada yang kata-katanya santun. Kan begitu ya. Ya rakyat pun sama gitu. Ada yang kata-katanya bagus, sistematis gitu. Ada yang nyablak. Saya kira pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang mampu mendengar dengan cara apapun dia berbicara. Dengan istilah apapun dia berbicara. Bukan fokus pada cara penyampaiannya, pada istilah-istilah yang disampaikannya, tapi fokus pada isi pesan yang disampaikannya. Saya suka nangis loh, beliau dalam tanda kurung Jokowi itu sampai kurus loh mikir kita, mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah katanya. Ya, kita sebenarnya nggak mau bahas fisik ya. Itu pemberian Tuhan. Kalau dikatakan Pak Jokowi kurus mikirin rakyat, rasanya dari dulu juga Pak Jokowi mah kurus ya. Sebelum jadi presiden kurus, sebelum jadi gubernur kurus, bahkan sebelum jadi wali kota Solo pun sudah kurus. Itu bawaan Bu. Mungkin kalaupun nggak mikirin rakyat dia tetap kurus, bawaannya kurus. Menurutnya orang-orang yang masih menghina Presiden Jokowi merupakan orang yang pengecut dan tidak mempunyai moral. Tunjuk saja Bu orangnya. Siapa yang tidak punya moral itu? Mari kita lihat itu dari mana. Ibu kan ini arahnya ke rakyat. Sekarang kami rakyat menunjuk Juliari Batubara, politikus PDIP yang tidak punya moral, tidak beradab, mengkorupsi dana bansos hak rakyat. Mana Ibu bicara tentang itu? Harun Masiku ngilang entah kemana. Katanya kalau disuruh yang punya partai harusnya manut. Ini barangkali Ibu harus bilang ke publik. Sampaikan Harun Masiku kembali taati hukum di Indonesia. Bisa tuh Bu bilang begitu. Manut barangkali kalau dibilangin sama Ibu langsung kayak gitu. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut saya bilang. Saya dibully juga tidak takut kok. Katanya jangan bully. Tapi dibully tidak takut. Karena itu ia meminta kepada pihak-pihak yang masih menjelek-jelekan Jokowi untuk bersikap jantan.
Coba datang berhadapan, jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Jangan sembarangan. Ya, dan yang lebih jangan sembarangan adalah para politikus yang memainkan hati dan perasaan rakyat jelata. Yang tidak amanah terhadap rakyat. Itu yang tidak bermoral, itu yang tidak beradab. Dan ibu sebagai petinggi partai harus memberikan sikap yang tegas. Terutama kepada anggota PDIP yang kelakuannya tidak beradab. Bahkan masuknya kategori biadab. Nauzubillah min dzalik. Sahabat Ajet Channel semua, saya banyak diminta oleh para subscriber Ajet Channel, Bang, kali-kali jangan berita politik mulu dong, bosen. Coba lihat sisi-sisi lainnya. Oke, kalau begitu kita akan coba sampaikan kabar menarik ini untuk sahabat SC Channel semua. Dan ini jelas bukan berita politik. Tapi kalau memper-memper dikit ya gimana lagi ya. Kehidupannya begitu gitu. Ya, kita kemarin temukan ada kabar bahwa ditemukan sebuah kodok raksasa. Yang itu ternyata dianggap sebagai spesies yang berbahaya. Dan langsung disuntik mati. Nah, kemudian pertanyaan saya, Pak Jokowi sedih nggak ya dengar kabar ini? Iya, ini patut saya pertanyakan. Karena kan kita tahu semua Pak Jokowi itu senang memelihara kodok. Di tahun 2017-an lah, barangkali kita semua ingat ya, bahwa media banyak mengangkat bagaimana kesenangannya, hobinya Pak Jokowi memelihara kodok, nyamperin ke kolam gitu. Nah, mungkin di situ juga kalau tidak salah ya, mulai muncul polarisasi dengan stempel nama cebong. Cebong anaknya kodok kan begitu ya. Nah, bisa jadi karena dari situ. Jadi mungkin pesan dari rakyat adalah Pak Jokowi lebih baik pelihara kodok saja betul daripada pelihara buzzer. Gitu ya. Nah, ini kita dapat kabarnya dari, nah ini judulnya dulu deh, antara Jokowi dan penemuan kodok terbesar di dunia. Jadi kita akan memberikan sebuah edukasi, informasi kepada sahabat SJ Channel semua. Ada kodok raksasa yang berbahaya dan itu ketika ditemukan pun ya langsung disuntik mati ya. Kita lihat kabarnya dari Detik. Nah, ini kita lihat dari awal ya. Awalnya ini nih. Para polisi hutan menemukan amfibi raksasa di Taman Nasional Conway. Via Twitter mereka mengaku terkejut menemukan katak tebu monster yang beratnya kira-kira sama dengan ayam jantan. Ini foto dari Departemen Lingkungan Queen Island. Ini gambarnya, kemudian kita lihat penampakan lainnya. Nah, sebelumnya rekor kodok sejenis adalah 2,65 kg. Ditemukan tahun 1991 di Australia. Di Australia juga gitu. Setelah menimbang, penjaga hutan menyuntik mati. Kasihan ya disuntik mati ya. Padahal kenapa nggak disumbangin saja ke Pak Jokowi? Mungkin Pak Jokowi mau meliharanya, itu jadi tontonan menarik gitu buat beliau. Setelah menimbang, penjaga hutan menyuntiknya mati sesuai prosedur di sana, terutama karena kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan. Oh, kodok yang begini merusak lingkungan ternyata ya. Bahaya berarti kodok ini. Kita lihat kabar berikutnya lagi. Kodok tebu sebesar itu akan memakan apa saja yang dapat dimasukkan ke mulutnya. Apa saja. Makanya disebutnya amfibi tadi. Termasuk serangga, reptil, dan mamalia kecil. Itu disampaikan oleh Kyle Gray, seorang penjaga hutan setempat. Kodok tebu dianggap sebagai salah satu hama atau spesies invasif terburuk di dunia. Wah, ngeri kali ya, ternyata terburuk di dunia ini binatang ini. Ya repot juga ya. Oke. Acep, hadir Kang Apul, semoga terus menyumbangkan inspirasi kebenaran. Ya, tapi kalau video yang ini justru kita tidak sedang memberikan pencerahan ya, ini informasi saja. Kabar ringan ya, sesuai dengan permintaan subscriber SJ Channel semua.
Jangan politik mulu dong, katanya tensi kita naik terus nih. Coba direndahkan dulu. Nah, sekarang kita rendahkan. Gitu ya. Oke, kemudian ada lagi nggak ya? Coba kita lihat. Nah, masih ada. Sekitar 2.400 kodok dilepaskan ke Queen Island tahun 1935 dengan harapan membantu mengendalikan populasi kumbang tebu. Tapi karena kodok tidak memiliki predator alami di sana dan dapat bertelur antara 8.000 sampai 30.000 telur hampir sepanjang tahun, mereka menyebar sangat cepat. Wow, ngeri kali ya. Kalau buzzer kayak gitu juga nggak ya? Melahirkan 8.000 sampai 30.000 buzzer. Ya, kalau dengan akun-akun anonim bisa jadi malah lebih ya. Kan kita tahu bagaimana pola kerja buzzer. Dia kemudian beranak pinak dengan akun-akun anonim, bahkan robot itu ya, atau satu orang pegang berapa? 20 akun, 30 akun, bahkan lebih dari itu. Jadi pesannya tadi ya, Pak Jokowi saya kira lebih baik pelihara kodok, tapi kodoknya jangan yang ini yang berbahaya. Seperti yang sudah Pak Jokowi pelihara saja, daripada pelihara buzzer. Oke. Denny, rakus juga kodoknya ya. Jadi ingat siapa ya? Ingat siapa Pak Denny? Ingat Kades yang sudah minta 9 tahun, dari 6 tahun minta jadi 9 tahun. Udah 9 tahun minta lagi 9 kali 3 27 tahun. Oh, itu Ramak bin Takus ya. Tamak bin Rakus. Nah, ini ada kabar lagi. Kodok tebu raksasa ditemukan dan ditangkap di Queen Island seberat 2,7 kg. Jadi memang ini kodok terbesar yang ditemukan karena sebelumnya 2,6 sekian di tempat yang sama. Kodok itu dijuluki Tozila saking besarnya, kemungkinan hewan paling jumbo yang pernah tercatat di spesiesnya. Ya, kalau melihat ini di 2017 kita ingat ya, bagaimana kesukaan Pak Jokowi memelihara kodok. Tentu ini menjadi sebuah kesenangan. Kan tiap orang punya kesenangan beda-beda. Boleh, sah-sah saja, nggak apa-apa. Bebas-bebas saja ya. Kalau kita lihat Pak Jokowi sering menghabiskan akhir pekannya di Istana Bogor. Udara Bogor sejuk membuat Pak Jokowi bisa beristirahat dan melakukan banyak hal. Di Istana Bogor, Jokowi memelihara kambing, ikan, ayam, dan kodok. Soal peliharaannya itu Jokowi pernah merasa sangat senang karena kelahirannya 2 ekor kambing. Berarti masih bicara kambing ya. Nah, kemudian, ini nih tentang burung, mengaku sudah memelihara kodok semenjak menjabat sebagai wali kota Solo. Jadi kayaknya kodok Solo itu dibawa ke Jakarta ya. Mudah-mudahan tetap jadi kodok, nggak berubah jadi buzzer. Jokowi memelihara kodok bangkong dan kodok hijau yang jumlahnya bisa mencapai 20 ekor. Wow. Kodoknya ada di sana. Kamu lihat nanti ya. Pak Jokowi senang sekali nih. Alasan Jokowi memelihara kodok dan ingin membawa ke istana cukup sederhana. Ingin suasana di sana nyaman dan jauh dari hingar-bingar kendaraan. Ya, sah-sah saja sekali lagi ya. Tapi yang pasti ini kabar menarik dari Detik News. Bagaimana penemuan kodok terbesar yang berbahaya dan disuntik mati memang menjadi tragis. Padahal kalau dikeluarkan dari spesiesnya dijadikan hewan peliharaan seperti Pak Jokowi memelihara kodok, mungkin itu bisa lain cerita ya. Jadi nggak usah ada di spesies yang sana, dikhususkan saja. Baik sahabat AJTN semua, ini kabar ringan saja untuk kita semua. Mudah-mudahan tensi kita agak menurun dari politik yang terlalu hingar-bingar yang kita lihat, kita saksikan ketidakadilan di negeri ini dan segala macamnya. Dan setelah kita agak rileks, mari kita kembali untuk memelototi, untuk menyimak, untuk mengkritisi apa yang sedang terjadi di negeri ini. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati.